Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putri Apriliana dengan NIM 434241022 dari kelas TI B7. Video kali ini saya buat merupakan pengganti responsi luring pada mata kuliah workshop desain UI pada praktikum week keempat dengan topik CSS layouting. Langsung saja kita ke pembahasan dan hasil pengerjaan saya. Ini adalah hasil tugas saya, yaitu sebuah halaman web profil Universitas Airlangga yang saya bangun menggunakan HTML dan CSS murni. Saya akan scroll sebentar dari atas sampai bawah supaya bisa terlihat keseluruhan halamannya. Sebelum masuk ke code, saya jelaskan dulu konsep dasarnya. Layouting dalam CSS adalah cara kita mengatur position dan size elemen di halaman. Sebelum flexbox dan grid ada, kita harus menggunakan float atau table yang tidak fleksibel. Nah, pada modul 4 ini, kita akan membahas kedua pendekatan modern, yaitu yang pertama terdapat flexbox, di mana untuk layout satu dimensi yang mengatur item dalam satu baris atau satu kolom. Yang kedua yaitu pendekatan CSS grid untuk layout dua dimensi, yang mana akan mengatur item dalam baris sekaligus kolom. Nah, pada halaman ini, saya menggunakan keduanya sesuai kebutuhan tiap bagiannya. Sebelum itu, proyek ini terdiri dari dua file, yaitu terdapat index.html dan styles.css. Di sini bisa dilihat struktur HTML-nya. Secara garis besar ada 5 bagian. Yang pertama terdapat header, kemudian ada hero banner, kemudian ada page grid yang berisi main content, dan terdapat sidebar width. Terdapat sidebar sekaligus footer untuk yang bagian paling bawah. Nah, selain saya menggunakan kedua pendekatan modern tadi, saya juga menggunakan CSS positioning, CSS custom properties, dan responsive design dengan media queries. Nah, untuk CSS custom properties, di sini saya mendefinisikannya di selektor root, di mana root itu merujuk ke elemen paling atas di dokumen HTML. Jadi, variabel yang didefinisikan di sini itu bersifat global, artinya bisa diakses di seluruh file CSS. Di mana terdapat variabel navy dengan warna biru tua, kemudian ada variabel gold dengan warna gold, dan seterusnya. Nah, untuk cara pakainya itu cukup simple. Contohnya di sini body dengan color var navy, artinya dia menggunakan warna navy. Nah, keuntungan dari pemakaian CSS Custom Properties ini itu jika kita mau mengganti warna tema, jadi saya hanya perlu mengubahnya di root-nya saja. Nah, kemudian semua elemennya akan berubah otomatis. Kita lanjut mengenai konsep dasar dari Flexbox, di mana cara untuk mengaktifkan Flexbox itu cukup simpel, yaitu cukup tulis display dengan nilai flex pada sebuah elemen. Elemen tersebut akan menjadi flex container dan semua child
langsung di dalamnya otomatis menjadi flex item. Terdapat dua sumbu di Flexbox. Yang pertama itu ada main axis. Dengan arah utama susunan itemnya itu default horizontal, yaitu dari kiri ke kanan. Untuk yang kedua yaitu terdapat cross axis, di mana arah tegak lurusnya itu defaultnya vertikal. Nah, untuk properti flex direction ini untuk menentukan arah main axis, kemudian terdapat properti justify content, yaitu untuk mengatur distribusi di main axis. Kemudian terdapat properti like item, yaitu untuk mengatur posisi di cross axis. Sekarang kita bisa lihat penerapannya. Nah, header ini adalah contoh Flexbox paling jelas pada landing page yang saya buat. Pada tampilan header tadi terdapat justify content space between, di mana dia bekerja di main axis, yaitu sumbu horizontal, dengan nilai space between, yaitu mendorong item pertama ke ujung kiri dan item terakhir ke ujung paling kanan. Yang memiliki hasil brand di sebelah kiri dan navigasi di sebelah kanan, dengan semua sisi ruang di tengah keduanya. Kemudian terdapat properti Align Item Center, di mana dia bekerja di cross axis, yaitu sumbu vertikal. Dengan nilai center, membuat semua flex item sejajar rata tengah secara vertikal. Kemudian terdapat properti flex wrap. Nah, ini tuh penting untuk responsivitas, di mana default untuk Flexbox tidak membungkus item. Jadi semua dipaksakan dalam satu baris dengan wrap, yaitu jika ruang tidak cukup, item akan turun ke baris baru. Selanjutnya ada properti gap 16px, yaitu memberi jarak antar flex item tanpa harus menggunakan margin. Nah, tadi kan sudah membahas mengenai pendekatan CSS properties. Sekarang kita akan membahas mengenai CSS positioning, di mana di sini terdapat position sticky dan top 0, di mana position sticky berarti header berperilaku normal sampai mencapai top 0. Setelah itu, dia akan tetap menempel, dan ketika saya scroll landing page-nya, maka dia tidak akan ikut ke scroll. Nah, selanjutnya terdapat properties z-index dengan nilai 100, di mana itu memastikan header selalu berada di lapisan paling atas. Dia akan tidak tertimpa dengan elemen lainnya. Lanjut, untuk header brand dan brand text, ini itu merupakan main axis yang dimana dari header brand ini itu main axis horizontal, kemudian untuk brand text ini itu main axis vertikal. Nah, di sini ada dua flex container bersarang yang bisa disebut dengan nested flexbox, yaitu pada header brand ini tuh menggunakan flex direction dengan nilai row, di mana defaultnya itu logo dan teks akan berjajar horizontal. Sedangkan untuk brand text ini tuh menggunakan flex direction column, yang dimana dia akan mengubah main axis menjadi vertikal, sehingga nama universitas dan tagline tersusun
ke bawah. Nah, ini untuk tampilan header brand dengan flex direction row. Kemudian ini untuk brand text dengan flex direction column. Nah, kemudian kita lanjut mengenai flexbox di StatCard, di mana StatCard ini adalah contoh penerapan flex dengan nilai 1, di mana merupakan salah satu properti flexbox yang paling berguna. Nah, di sini saya terapkan pada section About dengan menggunakan 4 StatCard. Nah, flex dengan nilai 1 adalah shorthand dari 3 properti. Yang pertama yaitu flex grow dengan nilai 1, yang dimana card boleh tumbuh mengisi sisa ruang. Yang kedua flex shrink dengan nilai 1, yaitu card boleh menyusut jika ruang kurang. Kemudian ada flex basis, yaitu dengan nilai 0%, artinya ukuran awal card adalah 0, lalu dibagi rata. Karena semua card punya flex 1, maka semua card mendapatkan porsi ruang yang sama besar secara otomatis tanpa perlu menentukan lebar manual, di mana terdapat min width dengan nilai 100 pixel, artinya batasan minimum card tidak akan menyusut lebih dari 100 pixel. Di dalam card juga ada flexbox flex direction dengan nilai kolom dan gap dengan nilai 4 pixel agar angka dan label tersusun vertikal dengan jarak kecil. Nah, kita lanjut mengenai konsep dasar dari CSS Grid. Seperti Flexbox, CSS Grid ini diaktifkan dengan properties display grid. Perbedaan dasarnya untuk Flexbox sendiri itu mengatur item dalam satu sumbu, di mana dia akan mengatur baris saja atau kolom saja, yaitu pilih salah satu. Di mana jika item meluap, ia akan pindah ke baris baru. Tapi kita tidak bisa mengontrol alignment antar barisnya. Namun untuk CSS Grid, yaitu dia mengatur item dalam 2 sumbu sekaligus. Bisa baris dan kolom. Kita bisa mendefinisikannya dengan jaring grid terlebih dahulu. Lalu menempatkan item di posisi yang tepat. Nah, hal ini membuat grid lebih cocok untuk layout keseluruhan halaman. Nah, ini adalah implementasi CSS Grid utama di halaman saya, yaitu terdapat layout 2 kolom untuk konten dan sidebar. Di mana main konten berada di sebelah kiri dan sidebar terdapat di sebelah kanan. Dan kita pergi ke index.html, di mana pada page grid ini adalah grid container yang memiliki 2 child sekaligus, yaitu ada main dan aside untuk sidebar. Dan mereka berdua itu akan otomatis menjadi grid item. Nah, pada style page grid ini, saya menggunakan properties grid template columns dengan nilai 1 fraksional 320 pixel, yang dimana dia mendefinisikan untuk 2 kolom. Yang mana satuan FR ini adalah fraksional unit, yang mana unit eksklusif milik CSS Grid yang tidak ada pada Flexbox.
Nah, untuk nilai 1 FR ini atau 1 fraksional, artinya ambil satu bagian dari sisa ruang yang tersedia setelah kolom-kolom yang ukurannya tetap dan sudah dialokasikan. Jadi, kolom kanan tetap berukuran 320 piksel, lalu untuk sisa ruang seluruhnya akan diberikan ke kolom sebelah kiri. Dan juga terdapat properties grid template areas, yang dimana adalah teknik named grid areas. Saya mendefinisikan tata letak secara visual dengan teks main sidebar, berarti slot bernama main di kolom pertama dan sidebar di kolom kedua. Ini seperti layout grid landing page saya. Mendeklarasikan grid area sesuai nama yang sudah dipetakan, di mana grid container secara otomatis akan menempatkan mereka di posisi yang benar. Hal ini merupakan sangat intuitif karena kita bisa membaca layout hanya dari CSS saja. Ini untuk main content dan grid area main, untuk sidebar-nya juga sama. Nah, untuk grid area-nya sidebar. Nah, ini untuk tampilan di landing page-nya. Ini page grid-nya. Untuk main content ada yang di sebelah kiri. Kemudian untuk sidebar ada yang di sebelah kanan. Kita lanjut pada pembahasan nested grid di platform CSS Grid, di mana pada section platform ini adalah contoh dari nested grid, di mana CSS Grid di dalam CSS Grid. Nah, section platform ini ada di dalam grid halaman utama, lalu di dalamnya saya membuat grid lagi untuk 3 platform card, seperti pada terlihat pada halaman. Kita lihat style CSS untuk platform grid-nya. Nah, di sini terdapat grid template column dengan nilai repeat 31 fraction, di mana repeat 31 fraction adalah fungsi bawaan CSS grid. Artinya, untuk 3 kolom masing-masing selebar 1 fraction. Ini setara dengan menulis 1 fraction, 1 fraction, 1 fraction. Kayak menulis 1 fraksinya itu 3 kali. Karena semua kolom 1 fraction, ketiga card, yaitu untuk card website, YouTube, dan Instagram, mendapatkan lebar yang sama persis. Jadi lebarnya itu sama untuk ketiga card tersebut. Nah, pada bagian ini kenapa saya lebih pilih grid daripada flexbox? Karena saya ingin ketiga card itu selalu dalam satu baris dengan lebar yang identik. Kalau flexbox kan lebar cardnya itu bisa berbeda tergantung konten di dalamnya. Jadi grid lebih presisi untuk case ini. Nah, pada CSS atau style platform card ini, di dalamnya terdapat setiap grid item. Saya menggunakan flexbox untuk menyusun konten di dalamnya. Jadi untuk logo dan nama platform tersusun vertikal dan terpusat. Jadi di satu section ini ada grid untuk posisi antar card dan flexbox untuk konten di dalam card-nya. Ini merupakan pola yang sangat
general, di mana grid untuk makro layout dan flexbox itu untuk mikro layout-nya. Nah, ini untuk tampilan pada landing page-nya, yaitu terdapat animasi border emas dan kartnya menjadi naik. Ting, ting. Nah, mungkin saya bisa kasih kapan saya memakai Flexbox dan kapan saya akan memakai grid. Nah, kemudian kita lanjut untuk kelas video wrap dan video wrap in frame. Nah, pada kontainer video wrap diberi position relatif dan height-nya itu 0. Kemudian untuk padding button-nya itu 42,18%. Nah, ini angka 42,18% ini adalah hasil dari 56,25% dikali 75% karena lebar video itu saya set 75% dari kontainer. Nah, ini itu untuk menjaga rasio aspek 16:9. Lalu untuk iframe-nya, yaitu pakai position absolute dengan inset 0 agar mengisi seluruh kontainer yang ada. Nah, kita lanjut ke sidebar, di mana pada sisi kanan ini itu sidebar dengan terdapat 4 widget, yaitu ada berita terkini, fakultas unggulan, kemudian kalender akademik, dan kontak. Nah, untuk style dari sidebar-nya sendiri, itu dia menggunakan flex, dengan flex direction-nya itu kolom dan gap-nya 20 pixel, agar widget tersusun vertikal. Jadi setiap widget punya border top senilai 4 pixel dengan solid var berwarna gold, di mana itu sebagai aksen visual emasnya. Pada new list, setiap item juga flexbox, yaitu flex direction dengan nilai kolom agar tanggal di atas dan judul berita itu berada di bawah. Kemudian untuk ke kalender list, setiap item menggunakan display flex dengan like items yaitu center agar label bulan dan teks sejajar secara horizontal. Kemudian kita lanjut ke footer, di mana di sini menampilkan 4 kolom, yaitu untuk brand, tautan cepat, kontak, dan social media. Nah, di mana untuk style footernya sendiri, itu menggunakan display flex, kemudian justice content, dengan nilai space between, kemudian ada flex wrap, dengan nilai wrap, di mana dengan adanya flex wrap dengan nilai wrap ini, jika layar menyempit, maka kolom-kolom akan turun ke baris baru secara otomatis. Kemudian kita lanjut ke responsive grid dan flexbox, di mana saya menggunakan media queries. Nah, media queries adalah cara kita membuat layout yang responsif, menarik. Nah, menariknya, properti grid dan flexbox sudah ada, tinggal di override
override nilainya. Di mana lebarnya itu 900 pixel atau bisa lebih kecil, di mana properties grid template column dari page grid itu diubah menjadi satu fraction atau satu FR, di mana itu sekitar satu kolom. Dan untuk grid template areas itu juga ikut diperbarui menjadi 2 baris, yaitu di mana main di atas, sidebar di bawah, dan pada platform grid berubah dari repeat 31 fraction menjadi repeat 21 fraction, yaitu sekitar 3 kolom menjadi 2 kolom. Selanjutnya untuk lebar di 600 pixel atau lebih kecil, di mana header berubah flex direction column, di mana main axis-nya berganti arah, logo dan navigasinya tersusun vertikal dari atas ke bawah. Untuk platform grid menjadi satu kolom, dan untuk footer inner-nya juga flex direction-nya menjadi kolom. Nah, ketika saya memakai flexbox itu untuk header, di mana item dalam satu baris memerlukan space between. Kemudian state card, di mana item dalam satu baris memerlukan flex dengan nilai 1 agar sama rata. Kemudian ada sidebar, di mana widget tersusun dalam satu kolom. Kemudian terdapat footer, di mana kolom akan tersusun dalam satu baris yang bisa wrap. Kemudian saya menggunakan CSS Grid itu untuk yang pertama, yaitu page grid, di mana layout kedua kolom halaman dengan lebar yang berbeda. Yang kedua yaitu platform grid, di mana 3 kolom yaitu sama rata dengan alignment presisi. Mungkin untuk singkatnya, yaitu kalau layout satu arah dan fleksibel pada konten, itu menggunakan flexbox. Kalau butuh kontrol 2 dimensi atau ukuran kolom yang eksplisit, itu kita menggunakan grid. Ini based on landing page yang sudah saya buat ya. Nah, jadi di tugas modul layouting ini, saya menggunakan CSS Flexbox untuk semua layout satu dimensi, yaitu mencakup header, brand, state card, sidebar, dan footer. Dan juga menggunakan CSS Grid untuk layout 2 dimensi, yaitu halaman 2 kolom dengan 1 fraction 320 pixel, dan platform grid 3 kolom dengan repeat 31 fraction. Dan juga mengombinasikan antara keduanya agar saling melengkapi, di mana grid untuk makro layout halaman dan flexbox untuk mikro layout di dalam setiap sectionnya. Dan juga saya menerapkan responsive design dengan media query yang mengubah nilai grid dan flexbox di 2 breakpoint, yaitu 900 pixel dan 600 pixel. Saya rasa cukup untuk penjelasan saya mengenai CSS layouting. Terima kasih telah mendengarkan dan menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.